Cek, 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 cek. Oke, halo teman-teman semua. Sorry tadi mic aku ada problem. Boleh nyalain kameranya guys? Sorry ya tadi aku ada something dulu jadi nggak langsung nyapa kalian. Ya, mungkin kita bisa langsung mulai aja deh. Oke, Alfon, Sonia, Ryan, Hafid. Ya, boleh on cam guys. Oke, ntar ya, coba kita absen dulu. Oke, Elis ada ya. Elis apa kabar Elis? Halo Kak, Oh, baik, baik. baik-baik aja Ah, kan lagi sibuk aja gara-gara ujian. lagi apa? Lagi akhir semester AAT. Oh, PAT. Oke. Oke, semangat yang PAT. Terus Ryan, gimana kabarnya Ryan? Gimana kabarnya Ryan? Baik. Baik. Nah, itu udah suara. Terus Jeremy belum ada ya. Danis izin Irsa ada Irsyad. Irsyad belum ada. Terus Dananta izin juga. Mike apa kabar Mike? Baik, Kak. Baik. Alfonsus apa kabar? Baik, Kak. Ya, Hafid apa kabar Hafid? Baik. Baik juga. Z ada Z. Z. Aku pakai laptop beda. Ryan bisa Ryan ya aku pengen nanya dulu ke Ryan. Mungkin Ryan bisa nggak di setiap kelas itu pakai laptop yang sama? Bisa nggak? Mungkin nanti minta ke ayahnya mungkin jadi kalau misalnya kelas kita laptopnya sama terus gitu. Ya enggak? Supaya nanti nggak pindah-pindah folder, pindah file, installnya nggak harus dua kali install. Ya, gitu. Oke. Tapi nggak apa, hari ini kita bakal belajarnya HTML sama CSS aja, jadi basic ya. Nggak perlu install, tenang aja. Oke, Z belum ada. Kesya, apa kabar Kesya? Baik Kak. Baik ya. Terus Aran, gimana kabarnya Aran? Kabar baik, Kak. Baik ya. Jeremy, gimana kabarnya Jeremy? Pakai mic guys, aku sambil ini ya, sambil absen kalian. Jeremy apa kabar? Baik aja, Kak. Z belum ada, Kesya, Aran udah ada tadi. Faiz, apa kabar Faiz? Abad, Abad, Masih bela, Kak. Faiz Abad. Faiz Abad. Panggilannya Faiz atau Abad sih anaknya? Dalam Hah? Faiz atau Abad panggilnya? abad biasanya Abad kan. ya. Iya, Abad, oke. Ya, aku lihatnya di sini di absennya Faiz Abad. Aku manggilnya Faiz salah. Terakhir Sonia, apa kabar Sonia? Baik Kak. Oke, let's see. Ini masih ada mungkin ada Z, kemudian ada Irsyad yang belum hadir. Coba kita panggil dulu mungkin mereka. Tunggu ya. Irsyad dan Z. Ya, oke. Ya, oke teman-teman semua selamat malam. Selamat ketemu lagi guys sama aku. Hari ini kita akan masuk ke topik baru. Ingat ya dulu kita udah bahas ada 3 topik di Python Pro. Ada topik Discord bot, ya ada topik web development dan artificial intelligence ya ada 3 guys. Discord, web dan ada AI. Ya, nah kita udah bahas yang Discord ya, kita udah bikin projectnya juga, udah kalian upload juga ke GitHub. Nah sekarang kita akan ini nih, oke, kita akan belajar tentang web development ya. Oke, pengembangan web. Di sini mungkin ada yang udah pernah ikutan kursus web di Kotlin. Rasain coba ada yang udah belum?
Belum ya? Oke. Mungkin aku sih di kelas-kelas beberapa kelas yang aku ajar juga beberapa ada yang pernah ikut kursus web gitu. Jadi mereka emang udah lihai gitu teman-teman. Tapi aku yakin web itu mudah ya teman-teman ya. Kita minimalnya harus tahu struktur website itu seperti apa ya gitu. Oke. Oke, kemarin PR-nya ngelengkapin bot ya. Aku lihat beberapa udah masukin link GitHub-nya. Tapi beberapa submit tapi belum masukin link GitHub-nya. Ya, tapi nggak apa guys. Ya kalian nggak wajib ya untuk nambahin apa namanya fitur botnya. Cukup bocah kita udah bikin project kemarin udah lengkap juga. Kita lengkapin dengan project-project sebelumnya. Jadi botnya sudah lumayan ya teman-teman. Oke, hari ini kita bakal ngapain? Kita bakal belajar tentang front end dan back end. Jadi dalam website, aplikasi, dalam game juga ya. Ada yang namanya front end, ada yang namanya back end gitu ya. Di semua sistem tuh ada yang kayak gini. Di sistem di apa? Di Magicom ya, di rice cooker atau di blender, di handphone teman-teman itu ada yang namanya front end sama back end gitu ya. Nanti kita bakal lihat apa bedanya. Lalu kita bakal belajar tentang bukan bahasa ya, scripting language, bukan scripting language juga. Dokumen ya, dokumen HTML dan CSS gitu. Jadi dokumen HTML sama CSS ini mereka tuh dibangunnya pakai kode ya, pakai kode dibangunnya. Tapi mereka bukan bahasa pemrograman ya. Ingat, HTML, CSS itu bukan bahasa pemrograman. Jadi kalau teman-teman nanti di sekolah kita bakal belajar bahasa pemrograman HTML salah gitu. Kalian bilang salah, bukan bahasa pemrograman HTML itu. Ya, tapi dokumen yang dibangun oleh kode gitu ya. Gitu guys. Nah, yang untuk apa? Untuk membangun halaman web ya. Jadi halaman web itu sebenarnya dokumen HTML dan CSS gitu guys. Dan yang terakhir kita bakal menambahkan akun GitHub ke VS Code. Jadi nanti itu kita kalau nge-upload project ke GitHub gak usah lagi login GitHub, kemudian copy kodenya, ribet ya. Bisa kita dari VS Code langsung aja klik 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 masuk ke GitHub ya. Gitu guys. Alright. Sekarang kita bahas dulu sedikit nih front end dan back end. Ya, nih kalau kita lihat ilustrasinya kayak gini. Sebenarnya ada yang tahu nggak front end sama back end itu apa? Resen coba yang tahu. Ada yang tahu front end sama back end itu apa? Elis coba boleh jelasin. Thank you. Hmm, uh, aku kurang yakin sih kata-katanya, cuman kalau seingat aku dia kayak kalau di web design itu Hmm? front end itu kayak desain yang biasa lebih terkait ke grafiknya yang kayak penampilan layarnya, terus back end lebih ke sistem pekerjaan yang di belakangnya. Website itu. Oke, oke Elis tadi dari Elis gitu. Kalau misalnya front end itu adalah desain ataupun sesuatu yang memang berhadapan sama kita sebagai pengguna websitenya. Kalau back end itu sistemnya, ya nggak sih? Sistemnya back end itu. Oke, ada yang mau nambahin nggak? Ada yang mau nambahin? Jadi betul ya kata Elis. Jadi kita misalnya nih punya aplikasi website misalnya ya. Nah, tombol ataupun tampilan ya gambar-gambar yang ada di website tersebut itu namanya front end ya. Oke, atau front end itu apa ya namanya itu ini nih. Front end ya. Front end itu depan kita ya. Oke, front end. Jadi misalnya kalau teman-teman main ke gedung itu kan front end itu apa sih? Ya apa resepsionis ya yang langsung berhadapan sama kita sebagai user. Nah, kalau back end itu adalah sistemnya ya, sistem websitenya. Misalnya gini, Mike ngeklik tombol beli. Nah, klik tombol itu Mike sedang berinteraksi dengan front end. Nah, nanti ketika dari klik tombol beli itu langsung bikin pesanan, nah itu back endnya ya. Jadi ketika Mike klik itu Mike sedang berinteraksi dengan front end dari website tersebut. Nah, sedangkan ketika Mike klik tombol beli, kemudian muncul nomor pesanan ya sama nominalnya berapa,
sama muncul juga ongkirnya berapa, nah itu pekerjaannya back end-nya gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Saya kalau kalian itu main ke restoran, front end itu kalau kalian nih main misalnya main ke mana ya? Main ke Starbucks misalnya ya, kalian dateng. Nah, kalian kalau ngobrol sama si kakak-kakak Starbucks-nya tuh mau apa? Mau apa sih namanya? Aku nggak tahu ya menu Starbucks. Pokoknya pengen apa gitu, pengen kopi. Nah, kalian tuh lagi ngobrol sama front end-nya. Nah, nanti yang bikinin kopinya itu back end-nya gitu ya. Gampang. Jadi intinya front end itu yang bakal ketemu sama kalian, back end itu yang kalian gak lihat tapi mengatur sistem dari website. Kalau front end itu pakai HTML, CSS ya sama JavaScript sebenarnya. Oke. Kalau buat interaktif ya, kadang ada juga apa namanya plugin-plugin tambahan ya. Tapi untuk dasarnya pakai HTML sama CSS. Nah, kalau back end itu buat sistemnya. Nah, sistemnya banyak nih kita bisa pakai bahasa pemrograman kayak PHP. Pernah pernah dengar PHP teman-teman? Yang suka baca meme-meme pemrograman pasti pernah dengar PHP. Terus Java pernah dengar ya bahasa pemrograman Java? Yang suka main Minecraft siapa? Kalau main Minecraft harus install Java dulu kan? Ya, nah gitu. Itu Java. Java tuh bahasa pemrograman. Teman-teman kalau misalnya main Minecraft nih install Java, kan cobain bikin Java virtual machine bisa ngoding pakai Java. Ya, gitu. Cuma emang agak agak ribet sih. Terus Python, Python juga bisa ya bikin website. Nah, kita juga hari di topik ini di modul ketiga itu bakal buat back end ya, membuat sistem website menggunakan bahasa Python gitu. Jadi enak banget ya Python. Lalu Ruby juga bisa, Ruby. Ataupun kalau sekarang tuh yang lagi viral tuh bahasa Go ya. Go. Go. Nah, itu juga. Oke. Nah, kita kan belajar Python ya. Nah, berarti kita bakal menggunakan framework Python ya. Jadi kalau bikin website tuh ada yang namanya framework ya, rancang bangun. Jadi framework tuh udah kayak ada aturannya gitu. Kalian nempatin HTML-nya di mana, nempatin CSS-nya di mana, lalu file Python-nya kerjanya ngapain, gitu ya. Nah, ada framework-nya. Sama JavaScript punya framework, oke? PHP punya framework, gitu. Nah, Python juga punya framework namanya Flash. Ya, ada dua sih, ada Flash sama Django ya. Cuma kita sini akan belajarnya menggunakan Flash gitu ya sebagai framework atau rancang bangun membuat website dengan Python gitu. Jadi teman-teman ibaratnya tuh gini, kalian tuh udah punya fondasinya nih. Jadi sama Flash tuh udah ada aturan fondasinya, udah kayak guide-nya gitu. Kalian tinggal campurin semen, nah semen, paku, batu bata itu Python-nya gitu. Ya, oke. Nah, petanya, blueprint-nya itu Flash gitu. Oke. Alright. Hmm, oke. Udah deh, kita lanjut aja langsung ke platform guys. Oke. Eh, boleh buka teman-teman platform kalian ini silakan. Oke, coba teman-teman buka ya. Buka modul ke berapa? 2 lesson 3. Oke. Modul 2 lesson ketiga ya. Oke, let's go teman-teman. Yaudah, coba hari ini kita akan kembali ngebahas ini ya. Jadi setiap topik pasti ada masalah yang harus diselesaikan gitu. Nah, masalah yang sekarang kita hadapi namanya teknologi edik ya atau ketergantungan teknologi atau kecanduan teknologi ya. Kalau yang namanya candu itu buruk ya. Candu itu kan keracunan ya. Oke, kecanduan teknologi ya. Coba ada yang bisa kasih contoh? Aku tunjuk siapa ya? Hafid apa Hafid? Coba contoh ini. Contoh ketergantungan atau kecanduan teknologi coba. Apa Hafid? Contoh kecanduan Iya. teknologi gitu. Iya apa tuh? Ada nggak? Mbak? Satu aja. Maksudnya kayak gimana gitu? Saya gini ya, aku contohin ya. Contoh kecanduan teknologi itu kayak order makanan online terus. Nah, ada Oh, kamu ada lagi nggak contohnya yang lain? nge-scroll video pendek terus-terusan gitu termasuk?
Betul, masuk ya. Scroll video pendek di TikTok atau di Instagram. Ah, Oke, thank you, Hafid. Lalu di sini ada siapa ya? Coba Kesia, pagi Kesia. Contoh kecanduan teknologi. Bawa HP kemana-mana, Kak. Betul ya. Walaupun sebenarnya kita kadang butuh ya, ya butuh sih zaman sekarang ya. Cuma kalau nggak kita pakai ya dia malah jadi distraksi ya. Kalau misalnya kita ketemuan sama teman-teman reuni SD gitu. Yakin aku teman-teman reuni itu buka puasa bersama deh. Cuma lihat HP gitu kayak ngapain sih ngumpul gitu ya. Malah lihat HP gitu. Atau misalnya kumpul keluarga tuh malah lihat HP gitu ya. Tuh satu lagi deh dari Jeremy apa Jeremy contohnya tergantungan teknologi. Eh, Kecanduan game sampai begadang. Tuh ya kecanduan game sampai begadang. Betul sekali. Oke, sip. Nah, ini banyak banget nih contohnya tadi ya. Tuh, ini kecanduan game. Terus belanja online terus ya. Terus ada yang pernah ini enggak streaming Netflix atau streaming Korea sampai subuh? Ada yang pernah teman-teman? Terus ada yang pernah ini eh chattingan sama seorang sampai jam 2? Pernah guys? Mungkin kalau misalnya baru pertama kali kenal gitu ya, aku juga dulu ngalamin chattingan sampai jam 2 pagi gitu. Kemudian tidurnya bangunnya jam 10 gitu. Itu kan gak sehat teman-teman ya. Jadi sebenarnya teknologi yang harusnya kita pakai buat memecahkan masalah malah jadi masalah. Ya, gitu. Atau misalnya kayak kripto gitu teman-teman. Kripto ya, orang-orang soalnya all in kripto gitu. Tiba-tiba ada yang dipakai buat nipu lah ini itu dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nah, gimana cara menanginnya sih? Caranya kan gampang sebenarnya kita tetapin batas gitu. Misalnya kita main game cuma sejam saya. Aku juga suka main game teman-teman, tapi aku juga harus kuliah, harus kerja gitu kan. Jadi aku kadang main game tuh pulang kuliah doang. Cuma sejam aja dari jam 4 sampai jam 5 gitu. Udah aja habis itu ngerjain tugas dan lain sebagainya ya. Tapi yang kerasa satu main HP teman-teman yang kerasa nggak main HP. Scrolling tiba-tiba jam jam 3 padahal mulai dari jam 1 gitu kan. Ya. Nah, itu ya yang paling berbahaya. Nah, sekarang kita bakal bikin website yang bakal ngingetin tentang kecanduan teknologi, teman-teman. Jadi di Python Pro tuh kayak gini ya, kita bikin project itu, bikin pekerjaan itu ada alasannya dulu nih kenapa. Jadi nggak asal buat aja. Ya, ada alasannya. Oke, teman-teman, sebelum submit ke halaman 2, coba deh kita ke dokumen lagi. Nah, ke dokumen lagi, teman-teman. Nah, di dokumen itu kalian coba bikin lagi satu folder ya. Oke, satu folder. Boleh kita namain ini aja deh, nama ini ya, biar bisa nyambung sampai modul ketiga sama modul keempat. Kita kasih namanya ini aja, nama foldernya. Kita bikin nama folder baru, lihat nih teman-teman di bawah ya lihat. Nama foldernya gini aja, Flasek 1576 coba. Nah gitu, ya. Nih bikin folder namanya Flash 1576. Oke, bikin folder di dokumen namanya Flash 1576 coba. Buat foldernya teman-teman, habis buat buka pakai VS Code, lalu kalian masuk ke folder tersebut pakai VS Code. Alah, bentar salah buka. Ya, habis bikin foldernya langsung buka pakai VS Code. Kayak mana, Kak? Gue bingung. Apanya yang bingung? Bikin foldernya udah Yang belum, Aran? eh
bikin folder di dokumen namanya ini nih plus 1576 Oh, oke. ya gitu. Oke, bikin folder namanya flash 1576. Nah, terus folder tersebut dibuka pakai VS Code ya. Cara bukanya kan masih ingat teman-teman ya. Klik tombol file, lalu klik open folder kayak gitu ya. Open folder lalu tinggal dibuka deh foldernya. Folder flash 1576. Gitu guys. Coba yang udah boleh share screen dong, yang udah buka ininya foldernya. Silakan. Yang udah buka foldernya, yang udah bikin foldernya, coba share screen. Nah, betul Jeremy gitu ya. Oke, Z nice. Coba yang lain share screen ya teman-teman. Siapa lagi nih? Kesia. Oke, coba bikin foldernya lalu buka pakai VS Code. Hafid. Betul, sudah dibuka terus Ryan. Ya, betul Ryan, Elish juga dibuka. Oke, Ryan udah. Coba yang lain dong. Sonia, terus siapa lagi? Mike, and then siapa lagi nih yang belum nih? Tadi udah semua sih. Coba Sonia boleh subscribe Sonia ya. Thank you, Faiz. Kak, Yap, kalau sudah dibuat kayak mana nanti Kak? Aku udah agak buka pakai Facebook belum? belum. Coba buka Facebooknya dulu. Nah, Sudah. gini nih. Ini kan di Facebook tuh, kamu klik file aja, file, open folder. Nanti kamu cari foldernya yang tadi yang kamu buat. Nih, ya, ya enggak sih? Oke Nah, Kak. folder klik select. Sudah Kak. Oke. Oke, udah semua ya teman-teman ya. Sip. Oh iya, ini siapa nih Mike? Oke, thank you Mike. Ya. Oke, sekarang teman-teman semua kita boleh submit ke halaman ini ya, halaman 2, guys. Oke. Boleh submit ke halaman 2, teman-teman. Ya, coba. Nah, oke, halaman 2. Jadi gini, di halaman kedua itu kita belajar tentang HTML dulu ya, nanti baru di halaman ketiga kita belajar tentang CSS. Apa sih HTML? HTML itu adalah Hypertext Markup Language. Jadi kode atau bentuk dokumen ya, dokumen yang diperuntukkan untuk membuat layout. Layout, tahu kan layout susunan ya? Susunan, layout sebuah website. Contohnya gini nih contohnya. Website Kotlin itu punya beberapa susunan. Di sini ada icon, ya ada logo. Di sini ada navigasi. Di sini ada judul tugasnya. Di sini ada tombol submit. Di sini ada info balance kalian berapa lagi. Ini ada judul artikelnya. Di sini ada tombol untuk pindah halaman. Di sini ada teksnya. Di sini ada formulir untuk masukin saran buat Kotlin dan lain sebagainya. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Nah, jadi teman-teman untuk membuat layout tersebut atau untuk membuat struktur tersebut kita butuh dokumen. Nah, namanya HTML. Nah, dibangun dia menggunakan kode HTML. Oke, namanya kode HTML. Oke. Nah, kode HTML itu dia berbasis tag kayak gini ya.
Jadi ada tag-tagnya. Jadi kita bikin tag gitu kiri kanan, nanti di tengahnya baru kita isi semacam kontennya mau apa, mau teks atau mau nanti juga ada beberapa properti yang kita bisa simpan dalam tag tersebut ya untuk mengatur tagnya mau sebesar apa, mau warna apa bisa kita atur di sini ya. Gitu guys. Oke, di sini ada beberapa tag utama kayak HTML tuh ini tag utama ya. Jadi tag yang membungkus semua tag. Itu kayak struktur gitu guys kalau HTML tuh. Jadi gini misalnya kayak kita tuh punya kotak besar nih itu HTML ya dokumennya. Lalu kita punya struktur yang kedua. Kita punya struktur yang kedua namanya head. Head itu ini ya info ya. Ada head. Head itu ini info kayak nama tabnya apa ya dan lain sebagainya. Lalu ada yang namanya body. Body itu isi konten semua websitenya. Body nih. Nanti tuh dalam ini tuh ada lagi bagian-bagiannya ya. Kita bakal belajar terus teman-teman. Ini ada bagian mau nambahin header lah, mau pakai kotak besar isinya dokumen atau mau bikin tabel, bikin paragraf lain sebagainya ya. Jadi gitu teman-teman ya. Cara membaca HTML itu ini kayak kotak-kotak-kotak gitu. Oke? Jadi saling saling membungkus satu sama lain gitu. Oke? Nah, ini contoh kodenya kayak gini teman-teman. Lihat. Tuh. Lihat ya nih. Ini kalau kita lihat teman-teman, di sini tuh ini HTML, ini tag pembuka, ini tag penutupnya enggak sih? Oke? Jadi tag pembuka sama tag penutup tuh dia ngebungkus yang ada di tengahnya gitu loh. Ya. Nah, lihat nih yang head. Head dia tuh membungkus tag title. Oke? Dia tutup. Lalu tag body dia tuh membungkus semua konten yang ada nih. Nah, ya. Kan ini pembuka, ini penutup. Ya enggak sih? Gitu kan? Ya. Jadi dia tuh kayak kotak dalam kotak gitu, teman-teman. Ya. Oke, nah BTW ini title tuh ya teman-teman, title itu bukan judul yang kayak gini nih, bukan judul ini ya. Title itu. Title tuh yang muncul di tab kalian tau nggak? Nih, content platform. Nah ini tuh tag title. Ya. Jadi title itu bukan yang muncul di dokumen kalian bukan. Oke? Gitu. Yuk, biar semakin kebayang, coba kita boleh copy deh. Ini boleh di copy sama teman-teman. Di copy sama kalian. Kalian boleh buka VS Code yang tadi. Bikin file baru. Nah, habis bikin file baru kita bikin namanya gini, index HTML ya. Index HTML. Nah, lalu kalian boleh paste kode yang tadi. Paste dulu aja. Ya. Paste dulu, teman-teman. Oke, udah dipaste teman-teman. Nah, kalau kalian pengen lihat hasilnya, perhatikan nih. Kalau kalian pengen lihat hasilnya, nah HTML itu kan dokumen, bukan program ya. Jadi nggak bisa kalian run, ya nggak sih? Tuh nggak ada runnya kan? Tuh nggak ada runnya di sebelah atas kanan. Karena dia tuh bukan program, tapi dokumen. Kalau dokumen, coba aku pengen tanya. Kalau mau buka dokumen Microsoft Word, kamu ngebuka apa? Siapa nih? Abad, coba. Kamu mau buka dokumen Microsoft Word, gimana cara bukanya? Gimana Abad? Tinggal buka aja kan? Iya. Buka kan filenya. Nah sama HTML juga kita bisa buka. Jadi HTML itu dia keren. Kalau kita buka pakai kode editor, muncul kodenya. Tapi kalau kita buka langsung pakai browser, lihat, coba gini caranya teman-teman. Kalian klik kanan ini HTML, klik kanan, lalu kalian gini nih. Reveal in File Explorer. Ya, nah, nih. Muncul foldernya. Nah, kalian tinggal buka aja pakai browser. Buka. Nah, ini hasilnya. Dia kan dokumen ya. Ini kalau kita buka, ini previewnya gitu. Keren HTML ya. Kalau kita buka pakai browser, dia jadi halaman HTML. Tapi kalau kita buka pakai kode editor kayak VS Code, dia bisa kita edit. Ya. Gitu guys. Itu caranya. Jadi kalau kalian pengen lihat hasilnya, buka aja HTML-nya pakai browser. Nah, kalau kita bikin perubahan, lihat nih. Kita ini ganti ya. Misalnya kita ganti gini. Misalnya headline 1. Nah, ini kalau kita refresh bakal berubah tuh. Ya. Oke. Gitu guys, jadi cara pakainya kalau kalian melakukan perubahan,
Kalian ubah-ubah dulu, habis diubah jangan lupa di save HTML-nya di sini. Habis di save kalian refresh, dia bakal berubah. Gitu. Ya. Tuh guys, oke? Nah, mungkin kalau tagnya ini ada tagnya banyak banget ya. Ini yang utama aja deh dulu, yang apa? Yang penting. Tag H1. Dia tuh ada H1 sampai H6. Untuk membuat headline ya, ada headline 1, headline 2, headline 3 nih. Aku coba contohin. 2. Nah, ini bisa kita buat ini sampai headline 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita ganti jadi H1, H2, H3, H4, H5, H6. Itu kayak level headline gitu. 6, 5. Nah, lihat nih. Tuh, ya. Headline 1, headline 2, headline 3, headline 4, headline 5, 6 ya, gitu. Lalu ada tag paragraf, tagnya P judulnya. P ya, tag P untuk bikin paragraf. Terus ini untuk bikin daftar list ya. Jadi kalau list itu kita harus bikin dulu nih. Bikin dulu bungkusnya, baru bikin itemnya nih. Ini listnya. Kita bikin itemnya, item pertama, item kedua ya. Untuk itemnya pakai LI ya, list item. Oke, jadi kalian nggak bisa langsung bikin list item, harus masukin dulu ke UL kayak gitu. Tapi teman-teman cobain dulu deh, biar kalian ini ya kebayang. Coba aku pengen ini dong share screen yang udah bisa buka dokumennya. Lu kalau kalian iseng-iseng coba aja dulu diketik, diganti namanya, ganti judulnya jadi apa ya. Coba. Boleh share screen dong? Ada yang mau share screen? Coba semua share screen yang udah bisa buka. Ini ada Aran. Tuh. Oke. Oke, betul. Coba ada yang ini nggak? Udah coba-coba ganti elemennya. Coba diganti judulnya apa? Cobain. Mana lagi coba, ini baru Aran sama Kesha. Alphon, Z, Elis, Mike. Buka guys. Ada yang mau share screen lagi? Ya, langsung aja share screen teman-teman ya. Sonia, Abad, coba share screen. Z, betul tuh. Bagus sekali. Ya. Oke, ini edit-edit ya. Tambahin gambar juga. Ada lagi yang mau share screen coba? Ryan bisa nggak? Hafid? Nah, betul. Oke, nice. Alfon, mana Alfon? Tadi gimana cara bukanya Ryan, tahu nggak? Cara buka, udah bisa bukanya di browser HTML-nya Ryan? Nah, gitu. Refill in File Explorer. Nah, nanti jangan bakal buka folder tuh, kamu buka filenya langsung di sana. Buka HTML-nya. Di save dulu BTW, kalau ini nggak ke save, kamu kan Ctrl S dulu. Di save dulu, ini kan belum ke save nih Ryan. Buka deh Facebooknya lagi Ryan. Ini kan belum di save tuh tandanya, ya. Coba kamu ke file lalu auto save coba biar nggak usah save manual ya. Ini di X saja, di X dulu, di X. Coba ke ini dulu, ke file, auto save-nya nyalain. Auto save. Nah, coba buka ya. Oke, bisa. Yang nggak share screen bisa kan? Ada yang nggak bisa, teman-teman? Sonia bisa, Mike bisa nggak Mike sama Sonia? Bisa tidak Mike? Mike bisa buka HTML ya? Ini lagi nyoba Kak. Voice Abah. Oke, betul ya, gitu. Sip. Sonia bisa buka ini ya, Sonia. Tuh apa? Bisa nggak? Oh, bisa ya. Oke. Ya, kita boleh kan teman-teman ya. Oke, nah ini udah ada nih contohnya teman-teman. Nah,
Coba sekarang coba kita ganti ya isinya jadi tentang ini, tentang ketergantungan teknologi. Coba deh teman-teman coba edit ya di sini mungkin jangan dulu namain gambar, coba dulu kita ini dulu ya, isi dulu judulnya. Ini misalnya kayak tentang ini nih, tentang ketergantungan teknologi. Coba. Nah, kalian coba masukin di sini eh, apa sih ketergantungan teknologi gitu ya. Kalian coba masukin definisinya di sini ya. Definisinya apa gitu. Kalian bisa searching di internet. Saya apa sih definisi ketergantungan teknologi misalnya. Nah, kalian boleh copy masukin ya. Masukin ke dokumen kalian gitu ya. Ketergantungan teknologi. eh, nah ini juga teman-teman lihat nih, perhatikan ya. Kalau misalnya kepanjangan kayak gini, ini bisa di enter aja sama teman-teman. Jangan takut error ya, nggak bakal error guys. Selama kodenya masih ada di dalam tag tersebut. Lihat nih, ini kan si kode ini atau kalimat ini, konten ini, itu masih ada di antara P dan P ya nggak sih? Ya, oke. Di dalam P dan P ya, ini P pembuka, ini P penutup, tag penutup. Nah, selama mereka masih ada di antara atau di tengah-tengahnya, ya, ya aman. Berarti ya nggak bakal ada error gitu guys. Oke, lihat nih, dia nggak error ya. Tuh, nggak error guys. Lagi teman-teman. Ini macam-macam ketergantungan teknologi misalnya. Macam ketergantungan teknologi. Nih, kalian bisa masukin di sini ya daftar-daftarnya apa aja misalnya main game tidak ingat waktu. Terus yang kedua di sini belanja online terus. Nah, gitu guys. Oke, coba. Coba diubah teman-teman ya, cobain diubah deh. Nanti aku cek lagi. Oh ya, BTW nih yang mau gambar teman-teman, ini aku ada sih link buat gambarnya ya. Yang gambarnya tuh gambar GIF gitu. Jadi bisa gerak gambarnya. Oke, lihat nih, aku share deh ke kalian. Bentar, guys. Nih, teman-teman yang mau masukin gambar ke dalam apa? Ke dalam halaman HTML-nya, kalian bisa lihat ya di situ ada tag namanya IMG ya nggak sih? Nah, tuh. Nah, kalau tag IMG itu dia spesial teman-teman, dia tuh nggak punya yang namanya tag penutup ya. Jadi langsung aja kita masukin propertinya di sini. Ada namanya SRC. Ini tuh untuk apa sih? Untuk memasukkan alamat gambarnya ya. Jadi kita kita bisa naruh naruh alamat gambar baik itu dalam komputer ataupun dari internet nih contohnya nih. Nah, ini dari internet ya. Itu udah aku share juga di kolom chat guys, kalau mau linknya tinggal di copy. Kalian taruh di SRC nih. SRC paste link ke gambar di sini. Nah, kalian ganti paste gitu. Nah, ini kalau kita lihat lagi hasilnya, dia bakal muncul gambar tuh di bawah. Oke. Itu guys. Ya. Jadi ini ada yang namanya properti ya. Jadi setiap tag itu sebenarnya punya properti. Oke. SRC itu buat apa sih? Buat masukin link ke gambar, link gambarnya ya. Link gambarnya bisa jadi dari file kita ya, bisa masukin alamat gambarnya atau link dari internet gitu.
Oke. Coba aku pengen lihat dong yang udah ini nambahin gambar ataupun nambahin kontennya sendiri, coba share screen. Boleh deh Kesia atau Abad, Alfon, Ryan, Z, terus Elis. Boleh on cam ya teman-teman? Apa nih? Kesia tuh. Betul ya? Bagus banget, ditambahin lagi tuh di bawahnya. Oke, thank you Kesia. Run. Alright. Oke, ada lagi teman-teman coba share screen ya. Lihat guys. Coba yang lain tuh, Sonia, Z, share screen boleh? Aku pengen lihat kerjaan kalian. Silakan. Ada lagi nggak yang mau share screen? Coba aku pengen lihat yang Z deh. Coba Z sama Ryan. Boleh share screen coba HTML kalian. Kodenya. Oke, good. Nice. Alright. Coba. Oke, jadi teman-teman aku pengen tanya tadi kalau kita pengen masukin gambar itu kan menggunakan tag yang namanya YMG. Nah, tadi alamat gambarnya dimasukin ke properti apa? Coba. Ada yang tahu? Coba tanyain ke sini deh. Ke Alfon, apa Alfon? Ya tadi kalau misalnya pengen masukin gambar menggunakan tag IMG kan? Ya, tag IMG. Nah, itu kita butuh masukin alamat gambarnya di properti apa sih? SRC. SRC betul ya di source. Oke. Nih SRC namanya. Ya. Nah, jadi sebenarnya banyak banget ya tag-tag yang dia tuh semuanya juga bisa punya properti kayak kita bisa kasih ID, kita bisa kasih kelas dan lain sebagainya. Tapi nanti kita bakal belajar lebih dalam ya. Untuk saat ini kita belajar dulu yang basic. Oke? Sini tag P buat bikin apa tag P? Coba. Ryan, buat bikin apa tag P Ryan? Buat bikin apa? Bikin judul, bikin paragraf. Tag P. Ryan, buat bikin apa tag P yang ini nih aku tandain. Jawab coba. Ya Ryan? Nggak ada jawabannya nih. Boleh pakai mic-nya aja sih. Nampilin tulisan ya atau paragraf ya. Karena kan semuanya tulisan. Ya enggak sih? Gitu. Oke. Sekarang coba kita berlanjut ke halaman ketiga, teman-teman. Ya, kita akan membahas tentang temannya si HTML, yaitu CSS. Oke. Oke, sebelum kita bahas CSS, kita harus tahu HTML berarti buat apa sih? Sonia, HTML itu tadi buat apa sih? Kira-kira yang tadi kamu udah cobain, yang kamu tahu dari praktek yang tadi kamu coba, HTML itu buat bikin apa berarti? Buat website. Buat bikin apanya website? Strukturnya atau apanya? Tampilan awal. Tampilannya, tampilan, ya CSS juga sama. Tapi lebih ke apa sih strukturnya kan? Ada judulnya ya. Kamu bikin paragrafnya ya nggak? Gitu. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke CSS, aku tadi udah minta Irsyad buat install VS Code. Udah diinstal belum ya VS Code-nya? Belum. Kenapa belum kan tadi udah aku minta install dari awal kelas. Nggak Ayo, baca dong. apa? Kayaknya nggak baca. Nah, aku cek dulu deh. Ya coba diinstal dulu.
Coba download dulu VS Code. Iya. Sekarang coba. Oke, guys, gini. Sekarang semuanya lanjut ya. Irsyad coba download VS Code. Sekarang kita semua lanjut ngerjain. Oke, sekarang kita butuh CSS. CSS itu kepanjangannya adalah Cascading Style Sheet. Ya, style. Jadi untuk menambahkan gaya. Kan tadi Sonia bilang HTML itu buat bikin tampilan. Ya, bisa betul. Tapi CSS juga sama ya untuk melengkapi tampilan HTML. Jadi lebih tepatnya HTML itu buat membuat layout ya atau struktur websitenya. Sedangkan kalau CSS itu untuk membuat gaya ya dari website tersebut. Oke? Gitu ya teman-teman. Jadi kita kasih warna, dikasih ukuran, ya, dikasih ketebalan teksnya. Oke? Gitu teman-teman. Nah, untuk memberikan gaya kita harus ngarah atau kita harus arah dulu nih tag mana yang mau dikasih gaya gitu. Nah, ingat teman-teman tadi itu aku udah simulasiin ke teman-teman bahwa HTML tuh kayak struktur kotak gitu ya. Jadi kalau kita punya body, ini bodinya gitu ya. Nah, ini misalnya ya ini HTML ya. Ini body deh. Body di sini ada header. Kita bikin headernya warna merah. Ini header 1, headline 1. Ini ada P paragraf ya, ada P. Di sini ada list juga misalnya, ada poin-poin misalnya. Nah, kalau teman-teman kasih gaya ke kotak yang ungu, perhatikan guys. Yang di dalamnya kena. Namanya konsep pewarisannya inheritance, oke? Kayak gini deh, mohon maaf nih, misalnya kayak ayah aku itu kulitnya sawo matang. Nah, berarti anak-anaknya tuh ada yang sawo matang juga ya enggak sih? Nah, kalau di HTML itu semua tag yang ada di dalam sebuah tag itu pasti bakal kena ya. Contohnya kayak gini. Coba kita lihat lagi di VS Code-nya. Misalnya gini, teman-teman kasih gaya ke body. Misalnya body kalian kasih gaya teksnya warna biru semua ya. Otomatis H1, P, H2, UL dan LI itu bakal jadi warna biru teksnya. Ya enggak? Karena ada di dalam body. Ngerti nggak? Ya, namanya konsep pewarisan ya atau inheritance. Oke? Nah, tapi kalau kita ngatur H1 warna merah, yang lain nggak bakal kena. Oke? Karena sejajar ya. H1, P, H2 itu sejajar. Oke? Nah, aku pengen tanya, H2 sama UL sejajar nggak? Coba. Ini sih kodenya aku bikin gak sejajar, tapi sebenarnya mereka sejajar nggak sih? Ada yang tahu? Sejajar nggak? Tadi kata Aran nggak sejajar. Sejajar tidak? H2 sama UL. Ingat teman-teman baca HTML itu kayak baca tanda kurung ya. Kayak baca kotak gitu. Ini kotak dan kotak. Lalu di dalamnya ada kotak-kotak lain. Nah, coba aku pengen tanya, sejajar nggak sih? H2 sama UL. Elis, sejajar nggak Elis H2 sama UL? Kata kamu nih Elis. Elis sama Z off cam kenapa ya? Oh, Z mau coba jawab Z. Sejajar nggak Z? H2 sama UL. Z. Z. H2 sama UL sejajar tidak derajatnya? Lihat tanda-tanda ini aja, lihat tag-nya aja gampang. Ini Z sama Elis off cam kenapa ya? Sip. Enggak, tapi nggak ada suaranya Z. Z, kamu ada suaranya nggak Z? Coba bicara deh. Disconnect. Masuk Kak. Oh, oke. Sip. Oke, udah aku kini aja ke Mike. Mike, kata kamu sejajar nggak H2 sama UL? Enggak. Nggak sejajar? Apa kamu lihat dari struktur kodenya kayak gini? Jadi nggak sejajar? Iya. Lihat nih, ini gini ya teman-teman ya, cara baca HTML. Nggak apa, kita kan anak-anak Python ya, kebiasaannya tuh kayak gitu. Aku juga sama gitu, pertama kali belajar HTML, aku tuh belajar Python dulu baru HTML guys. Ini nggak apa-apa teman-teman ya. Aku tuh bingung, ini kok boleh sih
seenak-enaknya gitu ya, sejajarnya kodenya, tapi nggak ngaruh ke websitenya gitu. Lihat nih, lihat. Jadi yang bikin sejajar enggaknya tuh ini si tanda tagnya ya. Lihat, lihat guys. Masih pulpen aku kok hilang ya? Bentar, bentar, aku stop share dulu. Ini aku hilang, pulpen aku hilang guys. Pulpen layar ya, sorry bentar. Nah, coba kita nyalain lagi annotation. Oke, lihat nih. Lihat ya teman-teman, lihat. Perhatikan guys. Ini aku ajarinnya basic banget karena ya kita harus tahu ya teman-teman gimana caranya gitu. Oke, draw kita nyalain. Nah, lihat. Kalau body sama H1 dia tuh nggak sejajar karena lihat nih. Ini tag pembukanya body. Ini tag penutupnya body. H1 itu ada di dalamnya body ya. Jadi gini, body, body, nah ada di tengahnya H1 tuh. Artinya mereka tuh nggak sejajar karena H1 ada di dalam body. Tapi tadi yang aku tanya ke Mike itu H2 sama UL tuh sejajar sebenarnya, lihat. H2 ini pembukanya, ini penutupnya, ya nggak sih? UL ini pembukanya, ini penutupnya. Mereka berdua ada di dalam body, ya nggak sih? Ya, oke. Jadi sejajar sebenarnya, ya. Jadi kalau kalian pengen lihat apakah mereka tuh sejajar atau enggak tuh lihat dari tagnya gitu. Misalnya gini nih, kalian bingung nih, ini H1 sama P sejajar nggak sih? Lihat aja, ini H1 dari ujungnya. Oh H1 lagi, ya udah. P samping, 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 oh P. Oh, mereka sejajar berarti. Walaupun nih, aku P-nya aku tap ke kanan, ke kiri, nggak bakal ngaruh teman-teman. Ya, nggak bakal ngaruh. Gitu guys. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita ganti warna P jadi merah atau H2 jadi merah, ini UL nggak bakal ikut-ikutan. Gitu. Tapi kalau kita ganti warna body jadi warna biru, semua yang ada di dalamnya bakal ikut-ikutan. Oke, coba biar kita bisa nerapin CSS pertama, itu kita harus bikin dulu file CSS-nya. Cara bikinnya, bikin aja namanya gini, style.css. Gitu ya, style CSS. Teman-teman untuk pertama kali kalian ini dulu aja, coba copy dari platform kodenya. Ya, ini kita di sini ngasih gaya buat H1 sama body ya. Jadi body dulu dikasih gaya, baru kita spesifikkan ke H1 aja. Gitu. Ya. Terus baru deh kita sambungin. Sambunginnya di tag head kita bikin lagi namanya di sini link. Ya, tag link. Link di sini kita masukin href src href kita masukin di sini style css. Di sini relnya adalah style sheet gitu ya. Oke, nah ini kalau kayak gini kita lihat ya dia bakal berubah gayanya guys. Oke ya, tuh, yang tadi awalnya nggak ada warnanya sekarang ada warnanya gitu. Coba dulu teman-teman, nggak di copy aja ya kodenya yang style css, copy dari platform lalu kalian bikin ini nih yang penting nih ya, penting. Ini penting ya teman-teman ya, ditambahin ya. Oke. Dibuat file baru ya, Kak? Ya, kamu bikin file baru namanya style CSS, copy yang dari platform. Habis itu kamu bikin ini, link href style CSS. Coba kita bikin dulu berhasil ya. Habis berhasil baru kita bahas. Oke.
Oke, berhasil. Ada yang berhasil nggak bisa berubah gaya jadi kayak gini, warna hijau. Satunya di warna hijau, berikutnya dia warna abu. Teksnya jadi kecil kayak gini. Ada yang bisa? Ada yang udah berhasil? Berhasil Mike, Aran? Irsyad udah install Irsyad, VS Code-nya. Udah diinstal. Bikin foldernya udah belum? Nama foldernya apa tadi ya lupa. Namanya ini nih, Irsyad. Hmm. Eh, Nah, lihat di kolom chat. Baca chatnya ya. Iya. Kak, boleh lihat yang di dalam style.css itu nggak? Boleh. Kamu ngetik sendiri nih atau dari platform ya? Dari platform. Makasih, Kak. Oke. Udah masih perlu lihat nggak atau udah? Udah, Kak, udah. Oke. Coba. Eh, aku pengen dong sunscreen semuanya sunscreen ya, semuanya sunscreen. Aku pengen lihat kalian bisa nggak mengubah si websitenya jadi berwarna dan ada berapa gaya yang diterapkan. Oke, ini siapa nih? Ini Ryan, Aran. Ryan, kamu sunscreen VS Code-nya ini aku pengen ini dong kamu sunscreen-nya itu ininya apa namanya? Websitenya. Tapi ini coba Ryan, bentar dulu Ryan. Ryan, lihat nih Ryan di VS Code coba lihat. Ini kamu kurang ini deh, kurang tanda ini. Nah, tutupnya nggak ada tuh, belum ditutup. Nah, coba ada lagi sini ada Z. Oke, woi ganti warnanya jadi biru. Sonia. Alright, Mike. Mana Mike? Lihat Mike ininya hasilnya Mike. Di save dulu Mike, di comment S dulu. Dua-duanya, index di comment S, style CSS juga ditekan aja comment S. Stylenya juga sama yang style. Oke, comment S. Coba boleh. Kalau bukannya gimana ya Kak? Oh ya, kamu klik kanan indeks HTML. Klik kanan indeksnya, klik kanan. Yang ini di sini nih Mike, sorry. Di sininya, di yang kiri sini. Sini Mike. Nah, klik kanan. Reveal in Finder. Kamu buka di Finder, kamu buka pakai Safari atau pakai Chrome, apa pakai browser bebas. Maksudnya gimana? Ada, udah belum installnya, Irsyad? Sorry, install lagi. Udah bikin dokumennya, Foldernya Irsyad? udah kayaknya. Oke, coba saya screen aku bantuin buat masuk ke VS Code-nya. Coba buka dulu VS Code-nya, Irsyad. Baik. Thank you. Yang lain boleh stop share ya yang lain ya. Ini bagus nih, saya udah buat. Oke. Ini belum bikin foldernya, coba bikin dulu deh. Buka dulu ini. Oke. Buka, tadi kan aku udah bilang buka folder dulu ya. Klik file dulu. Open folder. Open folder.
Open folder mana open folder? Cari. Open folder itu kan open file, open folder. Udah kan? Nah, coba buka folder yang tadi kamu ini, yang tadi kamu bikin. Buka foldernya Irsyad, coba. Kamu ke dokumen, nah, bisa dibuka ya. Nah, bikin file lagi index HTML, ambil lagi dari platform kodenya, gitu ya. Coba Irsyad. Kayak yang tadi kamu kerjain. Oke. Sekarang coba kita bahas dulu teman-teman ya. Gimana sih maksud dari kode CSS tuh? Oke, kita baca gini. Lihat ya, di sini kita punya tag body, di mana body itu punya anaknya ada 4 ya. Anak body siapa aja anak body? Siapa aja anaknya body? Hafid, siapa aja anaknya body Hafid? Nih yang ada di daerahku nih. Siapa aja anaknya body siapa aja? Satu, ya terus P. Terus Halo, halo. ini suaranya kedengeran? Tadi kecil, sekarang udah Oh iya, kedengeran. A1 itu ya, Anak-anaknya body siapa aja tuh? sama yang Satu, iya termasuk. P itu, P termasuk nggak P? Anaknya body bukan P. tadi emang yang anaknya itu gimana? Jadi yang ada di dalam body deh, gitu. Jangan anaknya deh. Coba tag itu apa di, aja yang ada di dalam body. Coba kamu lihatnya kan tadi aku udah bilang lihatnya apa kayak kamu ngeliat tanda kutip gitu. Ini kan body nih, ini body pembukanya, ini penutupnya. Nah, kamu lihat coba siapa aja yang ada di dalam situ. yang ada di dalamnya itu kan Body ya, apa aja? Tag-nya aja, jangan semuanya dibaca, tag-nya aja. Tag itu yang kayak gini ya, tag. ya, yang H1, Hmm? yang P itu juga di dalamnya kan? Iya, kamu lihat aja nih P. Ini pembukanya sama penutupnya di mana? Iya, itu Masih ada di di dalam dalamnya. kan? Tuh, Iya, apalagi? H2 Ya, terus yang di bawahnya itu apa itu? well, coba Iya, lihat lihat, gini lihatnya ya. Ujungnya lihat dia di mana? Ujung L sama ujung L di mana? Masih dalam coding nggak? iya itu masih di dalam kan? Masih. Nah. Iya, Terus apa lagi? Yang terakhir satu lagi. yang LI ini dalam UL udah masuk ya tadi. LI ya termasuk UL kan? Gitu. Ini udah batas paket nih. Satu lagi apa? Yang gambar itu. IMG ya. Oke, betul. Gitu, Hafid. Oke, betul ya. Nah, thank you Hafid. Oke, lihat nih. Di sini kita buka style CSS ya. Nah, kita arah body. Kita pingin si body ini kita kasih gaya. Nah, gimana sih cara ngasih gayanya? Teman-teman harus bikin kayak gini dulu. Kita arah tagnya, misalnya kita bikin H2 ya. Nah, bikin tanda kurung kurawal. Nah, lalu di dalam tanda kurung kurawal ini kita isi, bisa isi apa aja sih? Kita bisa isi warna, bisa ganti warna. Misalnya warnanya pengen warna apa? Ya, di sini warnanya pakai warna hex ya. Misalnya 2C 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 atau jangan deh, bisa kayak 2C 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 misalnya. 2 contoh ya. Nah, terus jangan lupa dipisah menggunakan titik koma. Enter aja. Lalu kita bisa ganti size-nya mau berapa, fontnya ya, font size-nya. Misalnya ini font size-nya 18 pixel. Lalu kita juga bisa ganti font family-nya. Misalnya kita pingin dia font family-nya Georgia juga ya, sama kayak yang atas. Georgia, Times New Roman, serif aja langsung. Georgia serif. Gitu. Ya. Jadi gini, body itu kan isinya tadi ada 4 ya. H1, P, H2, dan UL. Oke? Serta IMG. Nah, jadi pada awalnya semua ini bakal ikutan gayanya body. Itu kan? Tapi kita di sini bikin lagi H1. Pengen warna hijau H1. Fontnya pengen 24.
family-nya pengen Georgia. Maka ini semua gagal ya buat H1. Makanya tadi H1 itu warnanya beda sendiri warna hijau ya. Ya kan? Karena kita bikin lagi gaya baru buat mereka, buat H1. Warnanya hijau, ukurannya 24 pixel. Gitu. Jadi H1 tuh dia memutus warisan gitu. Jadi sisa apa? Sisa P, H2 sama UL nih yang megang warisan dari body. Nah, tadi aku bikin H2 yang baru lagi. Warnanya aku buat lagi yang baru, font size-nya aku buat yang baru, family juga aku buat yang baru. Artinya, aku putus warisan untuk H2 dari body. Sehingga nanti yang nyimpen warisan body cuma tag P aja sama UL. Ya, oke? Jadi anak-anaknya ada 5 tuh. Kalau IMG nggak dihitung ya, karena dia nggak ada gaya. Oke? Ada sih cuma kita nggak setting. Ya, kita anggap 4 lah. Ada H1, ada P, ada H2, ada UL. Ya. Nah, tadi H1 kita kasih gaya sendiri, makanya dia beda nih, nggak ngikut body. Ini kan body ya, kecil kalau body warnanya. Warnanya hitam terus kecil teksnya. Nah, H1 kita setting sendiri tadi. Ya, satu setting warnanya apa, font size-nya berapa, family-nya apa. Begitupun H2, aku tadi setting lagi yang baru. Warnanya hitam, font size-nya 18, family-nya Georgia. Makanya dia berbeda. Nih, ini kalau misalnya sama aku dihapus, H2-nya berubah lagi jadi kayak biasa. Tuh. Gitu ya. Nah, tapi kalau aku tambahin lagi, dia berubah. Itu teman-teman ya. Jadi ada konsep pewarisan atau inheritance. Ya. Jadi semua yang ada dalam body itu bakal ngikutin gayanya body. Kecuali kita buat yang lebih spesifik kayak H1 dan H2 ini. Gitu. Ya. Oke. Coba misalnya nih, aku pengen tanya. Aku pengen P-nya warna merah. Apakah aku ubah di body atau aku bikin lagi yang baru bagusnya? Ada yang mau coba jawab? Aku pengen P-nya warna merah. Coba misalnya gini nih, aku pengen tanya ke Aran, coba misalnya nih aku ganti colornya jadi warna merah. Aku pengen P-nya jadi warna merah nih, ya. Ini paragraf ini aku pengen dia jadi warna merah. Nah, aku gantilah di body. Jadi FF 0000 warna merah ya. Coba yang merah paragraf aja atau sama yang daftar yang tadi, Aran? Kalau aku gantinya di body ini. Yang merah paragraf doang atau yang UL ini ikut jadi merah? Coba. Ingat tadi konsep pewarisannya coba. Kamu lihat di body ada siapa aja sih dalamnya di body itu? Nah, tadi kan H1 udah punya gaya sendiri, aman. H2 udah punya gaya sendiri, tinggal P sama UL kan. Nih, kalau misalnya aku ganti di body itu jadi warna merah, kira-kira yang berubah P aja atau sama semuanya berubah jadi warna merah? Kayaknya semuanya, Kak. Semuanya. Ya, semuanya coba kita lihat nih. Oke. Ya, kalau H1 sama H2 jangan dihitung ya. Karena udah punya gaya sendiri kan. Tapi lihat nih, P-nya berubah jadi warna merah. Ini juga berubah jadi warna merah. Nah, coba Elis kalau misalnya nggak mau yang UL-nya jadi warna merah gimana caranya? Aku nggak mau ini jadi warna merah, mau ininya doang jadi warna merah gimana? Mungkin bikin apa Bikin set color baru ya? ya P. Bikin lagi ya? Nah, nunjuk P, nunjuk H2, H1 dan body namanya selektor ya. Jadi body itu adalah selektor ngambil tag body, namanya selektor. Oke? H1 adalah selektor tag H1 di HTML. Nah, kalau kita pingin mengubah P-nya aja, ya kita pakai selektor P. Ya, nih, P. Masukin, colornya pengen jadi warna apa? Merah. Ya. Sorry, pakai pagar dulu.
Nah, kalau kayak gini, nih coba kita ganti ya. Kalau kayak gini kan enak ya, cuma yang merah doang, cuma yang paragraf doang jadi warna merah, gitu. Tapi yang ini nggak jadi warna merah, ya, gitu guys. Oke, diperhatikan tidak Irsyad? Perhatikan ya. Oke, mungkin teman-teman memang kayak yang gampang, tapi kita harus tahu ya. Jadi kenapa aku ngulang-ulang terus? Padahal ini cuma 2 tugasnya, tapi diulang-ulang, dibahasnya, dipecah, dirinci-rinciin, ya supaya kita paham ya gimana cara pakainya. Memang terlihatnya gampang nih, cuma kan tuh kita tadi hampir ketuker ya. Ini tuh disangkanya nggak sejajar, padahal sejajar. Ya, gitu. Jadi kita harus tahu juga gimana sih kode HTML itu bekerja. Oke, gitu ya teman-teman. Coba deh, mungkin kita coba ini lagi deh tanya jawab sedikit teman-teman ya, biar makin tahu sama konsep HTML dan juga CSS. Nih coba, misalnya nih, misalnya kita bikin lagi di sini. Coba aku di sini bikin lagi ya. Namanya, coba kita namain ini aja deh. Namanya ini ya, kita bikin, ini aku ajarin tag baru namanya ini, namanya div. Dia tuh bikin kotak gitu, bikin area baru ya, namanya div. Oke, di sini aku isi sebuah H2 ya. Ini headline di dalam kotak ya, kotak. Lalu di sini aku buat paragraf ya. Jangan hiraukan pesan ini gitu. Nah, coba misalnya aku bikin di sini, lihat teman-teman, lihat, perhatikan. Aku bikin div. Lalu di sini aku kasih colornya warna biru ya, 00 bentar. 00 RGB. 00. Oke. Perhatikan teman-teman nih, ini coba biar enak aku bagi dua ya layarnya, bentar. Split right. Lihat nih teman-teman, lihat, perhatikan. Di sini aku punya tag baru namanya div ya. Lihat nih, div ini penutupnya. Di dalam div ada 2, ada H2 dan ada P. Di dalam div ya. Nih, div dan div, di dalamnya ada H2 sama P. Oke, perhatikan teman-teman. Ada H2 sama P. Ya. Nah, divnya aku kasih warna biru. H2 sama P jadi warna apa? Coba yang tahu rasain teman-teman. Coba. Ini padahal udah ada H2 nih, warnanya hitam. Di sini ada H2 lagi. Tapi H2-nya di dalam div. Lihat ya, ini aku punya namanya tag div. Ini buat bikin kotak gitu. Dalamnya aku masukin H2 sama P. Di CSS aku setting div-nya warna biru. Coba kira-kira H2 sama P-nya jadi warna biru nggak? Enggak mungkin. Siapa yang jawab enggak? Irsyad enggak. Nah, yang lain coba jawab. Abad, di warna biru enggak Abad? H2 sama P-nya? Iya, Kak. Oke, iya katanya. Aran di warna biru? Yang lagi yang mau coba jawab, Mike, Alfon jadi warna apa? H2 sama P-nya? Biru. Coba kita cek ya. Biru. Oke, tuh. Lihat guys. Lah, kok nggak warna biru ya? Nggak warna biru dia. Jadi warna, coba aku belum save kayaknya deh, bentar. Tapi udah di save kok. Halnya di warna biru juga, tapi nggak berubah jadi warna biru ya. Ini headline tetap H2-nya tetap apa? Tetap warna hitam, P-nya tetap warna merah. Kenapa tuh kayak gitu? Lihat di sini kita udah spesifikan ya. Pokoknya semua H2 itu warnanya merah, warnanya hitam. Nggak peduli dia dimanapun. Nggak peduli di dalam body, nggak peduli di dalam div. Pokoknya warnanya hitam aja. Karena kita udah buat nih spesifik untuk H2. Semua H2 di dokumen ini. Sama P juga ya.
mau P-nya di dalam div ke, mau di dalam body ke, nggak bakal ngaruh. Karena kita udah bikin dia jadi warna merah. Gitu. Kecuali ini kalau kita bikin lagi sini, misalnya namanya apa ya? UL deh, UL. Coba UL yang tadi ya. Nih, kita masukin LI lagi. Aku ganteng misalnya ya. Nah, baru dia jadi warna biru. Lihat tuh. Ya. Karena UL kita nggak setting gayanya spesifik. Gitu guys. Oke. Ya. Oke, nggak apa teman-teman. Nanti latihan aja teman-teman ya. Ya terkait HTML sama CSS. Di intinya gini teman-teman, kalau kalian ingin jago baca HTML sama CSS, kalian fokus lihat tagnya. Tag. Yang mana sih tag itu, Sonia? Di sini contohnya coba tunjuk satu contoh tag. Contoh tag itu yang apa? Contoh tag. Tag HTML. Yang body. Tuh, tag body. Terus aku tanya di sini ke Z, IMG tag bukan? Tag HTML bukan IMG. Iya. Tag juga ya. Oke. Tuh tag juga gitu. Tag itu ada yang harus ditutup, kayak H2 harus ditutup. Ada yang nggak harus, kayak IMG nggak harus ditutup nih. Ya, udah aja sendirian. Nggak punya pasangan ya. Link dia nggak harus ditutup ya. Tapi kalau title harus ditutup nih. Membukanya, ini penutupnya. Ya, gitu. Oke. Nah, kenapa sih ada yang bisa dibuka tutup, ada yang enggak? Jadi biasanya yang bisa buka tutup kayak gini tuh bisa kita simpan konten di tengahnya. Ya, nih H1 kita simpan konten. Ya nggak sih? P bisa kita simpan konten di tengah-tengahnya. H2 juga sama. UL, LI juga sama, bisa kita simpan konten. Div juga sama ya, bisa kita simpan konten di dalamnya. Tapi kalau IMG nggak bisa, dia tuh cuma bisa nerima properti. Kayak link gambar. Sama link juga nih. Dia bisa nerima properti aja. Kayak alamat, file, CSS-nya apa. Jadi itu ya kenapa ada yang bisa dibuka, tutup, ada yang enggak. Gitu. Sama juga nih kayak doc type HTML nih. Ini kan untuk memberitahu sistem bahwa ini adalah HTML. Nah, jadi juga nggak pakai tag penutup, nggak usah. Gitu, guys. Terus nih, aku pengen kasih tahu lagi ya. Jadi ini tuh namanya selektor, guys. Selektor atau pemilih ya, selektor. Jadi dia tuh milih tag body buat dikasih gaya. Nih, dipilih sama dia. Body. Ada namanya H1 dipilih. Ya, jadi semua H1 di dokumen ini bakal dipilih. H2 ya. Nggak peduli mau H2-nya di dalam body, mau H2-nya di dalam div. Nggak peduli ya. Dia bakal pilih semua H2. Namanya selektor. Oke. Sama P juga nih. Mau P-nya di dalam body, mau P-nya di dalam div. Ya. Dia bakal pilih semua P. Gitu. Namanya selektor, teman-teman. Nah, kalau gimana kan misalnya nih kalau aku tuh pingin P yang ini warnanya biru juga. Nah, ada caranya teman-teman ya. Kita bisa kasih ID, kita bisa kasih kelas, tapi nanti kita bakal lihat di modul ketiga ya, gimana caranya. Oke. Jadi untuk saat ini kita belajar yang basic dulu aja teman-teman. Jadi mulai strukturnya, tag itu apa sih selektor dan lain sebagainya. Nih, dan juga nih buat gaya itu banyak banget teman-teman yang gak hanya color aja, kalian bisa ngatur font weight ya, ketebalannya. Ya, misalnya pengen 100 atau enggak 300 misalnya, 500 deh. Nah, nanti bisa kalian lihat ya H2-nya jadi makin tebal, jadi tipis. Gitu. Oke? Ya, banyak banget teman-teman. Jadi kalian tuh kalau kata aku sih kalau HTML sama CSS tuh nggak usah ngapalin ya. Kalian bisa searching aja gimana caranya gini di HTML sama CSS ya. Tapi yang penting tuh apa, kalian tahu aturannya ya kan, aturannya, terus pewarisannya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Oke guys, kalau nggak salah hari ini nggak ada kuis sih, paling kuisnya itu nanti minggu depan ya, yang ngebahas tentang HTML sama CSS buat ngerangkum 2 topik itu. Untuk saat ini teman-teman kita coba deh untuk menutup kelas hari ini. Coba kita download dulu Git ya. Jadi Git itu apa? Git itu adalah salah satu aplikasi yang kita gunakan untuk mengatur version dari program atau aplikasi yang kita buat teman-teman ya. Nah jadi dia tuh bisa disambungin sama GitHub. Ada namanya aplikasinya tuh Git. Nih aku bakal share linknya teman-teman ya.
link ke Git. Kalian bisa download aja nih, aku share di kolom chat. Kalian download dulu aja. Nanti installnya masing-masing ya di rumah. Nanti aku bakal kirim videonya cara installnya gimana. Nanti seperti biasa jadiin tugas lagi buat minggu depan. Kalian harus udah install Git sebelum kelasnya dimulai. Oke? Gitu. Ya. Nah, gimana cara downloadnya? Cara downloadnya teman-teman bisa kesini aja. Bentar. Download. Oh, salah link, sorry guys. Downloadnya ini nih. Nah, nih. Lihat ya di kolom chat tuh. Itu linknya, coba download dulu aja. Jadi nanti minggu depan aku bakal kirim videonya untuk install. Bukan minggu depan sih, hari ini aku bakal kirim video cara install Git seperti apa. Minggu depan wajib udah diinstal semuanya. Nah, kalian bisa pilih ya sesuai OS kalian. Kalau Mac misalnya bisa pilih Mac OS. Yang lain semuanya di kelas ini kan pakai Windows, jadi bisa pilih Windows. Kalau kalian tinggal pilih aja yang ini nih, yang standalone ya, yang Windows. Standalone, pilih yang 64 bit. Kalau Mac OS itu dia pakai kode, ya pakai homebrew Mike. Jadi kamu buka terminal, ketik ini Mike. $brew install git gitu ya. Oke. Ya di terminal Mike. Kayak waktu itu Mike yang kita install PIP. Oke. Nah, tahu ya di ini aku share di WA nanti. Oke, gitu. Ada yang mau nanya teman-teman? Ya, nanti kita bakal bahas Git lebih mendalam minggu depan ya, sambil kita beresin HTML sama UI UX. Ya, baru sebelum kita kelas kita setting Git dulu, baru nanti kita belajar topik selanjutnya. Siap? Ya. Oke, ada yang mau nanya teman-teman? Ya, nanti mungkin buat instalasi Git aku kasih ininya ya teman-teman ya. Semua petunjuknya di grup WhatsApp. Jadi minggu depan semuanya udah harus terinstall ya. Aku bakal cek lagi instalasi teman-teman apakah udah atau belum sebelum kelas minggu depan. Gitu ya teman-teman buat hari ini. Coba kita rangkum ya kelas hari ini teman-teman semua. Walaupun topiknya sederhana, tapi aku rasa penting banget buat kita pelajari selak-beluknya. Makanya tadi aku lama banget ngejelasinnya. HTML itu apa tuh CSS, karena aku juga tahu teman-teman semua belum pernah ya, atau ada yang udah pernah sebelumnya belajar HTML sama CSS? Ada yang udah pernah di sekolah mungkin atau les di tempat lain? Ya, aku harap tepat ya teman-temannya. Kalau Alice pernah belajar dulu HTML di mana? Ada pernah les, cuman udah lama. Udah lama. Oke, ya mungkin bisa jadi ini juga ya, reminder juga ya. Oke, gitu. Oke, nah sekarang kita coba simpulkan kelas kita hari ini. Coba kita bahas lagi ya, biar inget terus. Biar nggak apa aku bawel guys, yang penting kalian inget terus. Apa sih HTML? Coba ke ini deh. Irsyad, apa sih Irsyad HTML? Buat ngapain deh? Itu simpelnya. Apa Irsyad? Apa HTML? What is HTML? Bantuin sama Kesha deh, apa Kesha HTML? Ya, HTML itu apa sih? Lupa, Kak. Enggak, buat apa aja deh, gampang. Jangan definisinya, buat apa. Buat bikin struktur website. Oke, betul ya, buat struktur atau layout websitenya. Kepanjangannya tuh ini, Hypertext Markup Language. Kalian searching aja di Google ya. Aku juga kadang lupa. Tapi harus tahu ya buat apa tadi betul. Buat bikin struktur websitenya. HTML, CSS, Python. Mana yang dari ketiga ini merupakan bahasa pemrograman? Alfon. Mana yang bahasa pemrograman, Alfon? Python. Python, ya. HTML sama CSS bukan bahasa pemrograman ya. Itu kode yang membentuk sebuah dokumen, teman-teman, gitu. Buat apa sih CSS? Mungkin Mike, buat apa Mike? CSS Mike?
cascading style sheet, aku kasih tahu kepanjangannya. Buat apa tuh? Ganti-ganti warna sama font sama kayak Oke. Apa tuh kalau lebih generalnya apa definisinya? Mengganti gak gaya. kayak Kan ini nih definisinya tuh ini ya, cascading style sheet. Ya, style sheet gitu. Oke. Nah, GitHub sama Git sama nggak? Sama teman-teman ya? Beda. Sorry. GitHub tuh dia basisnya website, kalau Git itu aplikasi, tapi mereka tuh bisa gabung. Tapi nanti kita bakal lihat lebih dalam minggu depan teman-teman ya. Karena ini kita harus settingnya benar-benar. Jadi aku rasa coba minggu depan aja. Eh, jadi nanti untuk gamesnya kita bisa persingkat waktunya ya. Games untuk mencari website jelek. Ya, gitu guys. Entar, bener guys, nanti besok kita bakal nyari website yang jelek, lalu kita jelasin kenapa jeleknya. Nanti kita bakal belajar ya konsepnya. Oke? Gitu. Ya, jadi nanti kita bakal coba dulu install Git, kita integrasikan dengan GitHub kita. Jadi aku harap mungkin buat teman-teman Irsyad ataupun Ryan dan lain sebagainya dan yang lainnya, kalau misalnya pengen ganti laptop, pakai laptop yang baru atau laptop yang lain ya, teman-teman saya kalau dapat rezeki beli laptop baru. Nah, bilang ke aku biar aku bisa bantuin buat setting. Jadi jangan pas di kelas bilang, "Kak, aku belum install VS Code, belum install Python." Nah, nanti kan waktunya termakan ya. Gitu. Jadi bisa bilang konfirmasi sebelum kelas ya. Gitu. Oke. Ya, gitu ya teman-teman hari ini. See you next week semuanya. Kita bakal menggali lebih dalam tentang front end minggu depan, belajar tentang konsep UI UX ya. Lalu kita bakal main game mencari website jelek ya. Lalu kita cari kenapa dia jelek. Kalau gitu, bye-bye. Thank you guys. Makasih Kak. Ini Ya. kita Kasih, Kak. Kasih, Kak. Udah.